Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rayu rayu rayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Dahana Dewa channel Deso Markeso. Semoga di perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu halangan apapun. Dan tentunya juga dimudahkan aktivitas keseharian kita sehingga kita bisa menggapai semua cita-cita kita dan hingga meraih kebahagiaan kita semua. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya sarankan untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Karena dukungan Anda semua sangat membantu dalam kelangsungan channel YouTube saya ini. Di perjumpaan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sebuah pernafasan untuk menghidupkan saraf-saraf yang mungkin telah lemah. Jadi ini bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang sakit, misalnya sakitnya itu kakinya sebelah itu sakit, dalam artian kaki sebelah atau tangan sebelah ini sakit, lemahnya saraf dibuat gini sakit atau mungkin dibuat gini sakit. Bahkan bisa juga dilakukan oleh para penderita impotensi, bapak-bapak yang mengidap untuk impotensi. Karena impotensi ini sekarang ini yang diserang bukan hanya umur, maksudnya bukan hanya orang-orang yang di umur lanjut, di lanjut usia, tapi anak-anak muda juga banyak yang mengalami tingkat impotensi atau mungkin editansil, maksudnya ejakulasi dini tanpa hasil, disebabkan dari biasanya disebabkan dari minuman keras, terus lagi narkoba, dua disebabkan juga dari onani yang berlebihan bagi kita laki-laki. Untuk pembahasan kali ini sebenarnya bukan hanya untuk kita laki-laki saja, tapi juga pada ibu-ibu yang dimana diserang tangannya ini biasa kaku atau mungkin lemah ketika dibuat gini, lemah, atau mungkin kakinya ketika ditekuk-tekuk lemah. Di sini saya akan sedikit memberikan sebuah teknik pernapasan yang tepat dan benar, hingga saya dan juga panjenengan, mungkin teman-teman saya atau mungkin teman-teman panjenengan di situ akan merasakan sebuah manfaat tentang pernafasan yang tepat dan benar. Kenapa saya buka kenapa saya buka sebuah pembahasan untuk menghidupkan lagi saraf-saraf kita? Di sini intinya adalah dikarenakan banyaknya chatting dari email yang masuk, yang dimana mereka banyak mengidap tentang sebuah lemah sahabat, atau mungkin gejala impoten, juga sebuah penyakit yang dimana editansil, saya katakan tadi ejakulasi dini tanpa hasil. Dan di situ chat yang masuk, di situ orang-orangnya masih muda semua. Saya tidak perlu menyebutkan namanya satu persatu karena takutnya di sini kan menyinggung privasi seseorang, Jadi langsung saja saya kasih kejelasan kenapa kok bisa menghidupkan saraf, bagaimana cara kerja sebuah pernafasan kok bisa sampai saraf pun yang lemah bisa terisi kembali, bisa mempunyai daya atau aktif lagi, sehingga bisa menjadi jalan atau proses percepatan penyembuhan mandiri dari beberapa penyakit yang kita alami atau mungkin yang panjenengan atau saudara-saudara panjenengan alami, sehingga akan jauh yang namanya impoten, editansil, dan juga lemahnya saraf-saraf. Mungkin
saraf apa ini namanya ya, saraf motorik kita, sehingga bisa juga menjadi acuan untuk mengantisipasi sebuah penyakit yang sekarang ini lagi marak diderita. Bukan hanya orang-orang tua yang menderita, tapi orang-orang muda seperti saya panjenengan banyak yang menderita. Contohnya mungkin kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita, atau mungkin teman-teman kita masih muda mengalami stroke, itu banyak. Sehingga di situ orang tersebut bisa lemah segalanya, bahkan pikiran pun lemah. Walaupun sesungguhnya pikiran kita adalah dominan kekuatan kita. Jadi kekuatan kita sebagai manusia itu dominan berada di pikiran. Jadi sekali lagi kita tidak perlu panjang lebar. Saya ingatkan bagi kalian semua yang belum subscribe untuk subscribe dulu, sehingga sekali lagi sangat membantu dalam kelangsungan channel YouTube saya ini. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang teknik pernafasan yang tepat dan benar bagi penderita-penderita lemahnya saraf. Di situ saya sedikit kasih lagi penjelasannya bagaimana kalau menurut saya sebagai orang desa Markeso, dan tanpa pengetahuan di sini saya hanya menggali dari dalam diri saya. Di situ dengan pernafasan itu sekujur tubuh kita, bahkan saraf-saraf kecil kita akan terisi yang namanya oksigen, sehingga bisa membuat kita kuat lagi. Jadi saya yakin sangat manfaat teknik dari pernafasan ini, dan pernafasan ini saya namakan teknik pernafasan nafas hentak, karena kita sedikit menghentakkan dengan kekuatan. Misalnya pernafasan itu dengan kekuatan sedikit gini. Jadi kita menggunakan teknik pernafasan nafas segitiga, yang dimana tarik lewat hidung langsung ke perut bagian bawah atau ke rongga nafas bagian bawah, terus ditahan sambil menghentakkan kaki. Misalnya kaki kita yang diserang lemah sarafnya, atau mungkin tangan kita yang diserang lemahnya saraf. Di situ kita bisa mengencangkan 1 detik atau 2 detik. Jadi tarik nafas, tentunya jenengan sendiri yang mampu menghitung, jangan mengikut saya. Kalau saya tidak memakai hitungan, jadi saya ini sakarep saya sendiri, sesuka hati saya sendiri. Jadi kita tarik nafas lewat hidung. Misalnya gini, saya kasih sebuah contoh, maaf untuk kalian. Saya kasih sebuah contoh, kita tarik nafas. Anggap saja ini sudah penuh, di rongga nafas bagian bawah sudah penuh, dan kita tahan dep. Nah, ini kita hentakkan. Kita hentakkan sekujur tubuh kita. Dan posisinya kaki itu kalau bisa diusahakan duduk di kursi, jadi kaki di bawah. Kaki menggantung di bawah sampai kena lantai. Dan kita bertumpuan di lantai, pantat tetap duduk di kursi. Jadi sekali lagi tarik nafas, tahan di rongga nafas bagian bawah, tarik nafas, dan ini ditahan di rongga nafas bagian bawah. Setelah itu ketika kita membuang, ini dilepas. Jadi yang dihentakkan atau posisi kenceng tadi itu dilepas, rileks, menjadi rileks lagi. Ketika membuang nafas lewat mulut, di situ saya sarankan panjenengan untuk menutup anus sampai habis. Ketika habis, tarik nafas lagi, buang lagi sambil menutup anus sampai habis nafas yang ada di rongga nafas bagian bawah. Setelah itu tarik lagi, hentakkan lagi 1 detik, buang sambil menutup anus. Tarik lagi, tahan lagi. Dan di sini saya sarankan untuk panjenengan yang melakukan pernafasan ini jangan memejamkan mata. Kalau sekedar kedap enggak apa-apa, mengedipkan mata enggak apa-apa, tapi diusahakan jangan memejamkan mata, karena ketika jenengan memejamkan mata,
Di saat panjenengan menahan nafas, ini nanti yang terjadi di sini pusing. Karena saraf-saraf mata itu pasti terjadi pembengkakan. Yang kita takutkan adalah bengkaknya saraf belakang retina mata kita. Jadi sekali lagi saya kasih contoh ke panjenengan, tarik nafas lewat hidung. Tahan 1 detik sambil dihentakkan, kaki juga tangannya dibuat kenceng. Sak kuatnya, nek kuat gini ya gini. 1 detik, buang lagi. Sambil lemes lagi tubuhnya, tangannya, kakinya, rileks. Sampai nafas habis, di rongga nafas perut bagian bawah. Tarik nafas lagi. Tahan lagi, bengkakkan lagi kaki sama tangan selama 1 detik dikencengno. Terus setelah itu dibuang lagi lewat mulut. Sambil menutup anus ketika membuang nafas lewat mulut. Ingat, rongga nafas bagian bawah nih penahanan, atau nafasnya langsung masuk ke rongga nafas bagian bawah. Jadi semoga channel ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan yang doa saya bagi panjenengan semua yang melihat video ini, saya doakan semoga selalu berbahagia, keberlimpahan harta, dan juga tidak lupa selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu.